Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Salam dahsyat, Allah kita luar biasa ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengawali doa kita pagi hari ini dengan renungan yang saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi saya bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, saya senang sekali tadi kita sudah mengawalinya dengan pujian kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu susah, tidak perlu apa tadi ya? Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah, tak usah ku cemas. Wow. Kenapa? Allah kita bersama-sama dengan kita, Dia menjadi pertolongan buat kita. Bahkan karena Allah kita besar, Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Dan kita sebenarnya dipanggil untuk tadi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oleh karenanya, kita mestinya kalau kita menyadari panggilan kita sebagai orang percaya ini, kita akan bersemangat di dalam Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, bimbang, susah, karena kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Karena Dia rindu agar kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan rindu kita bersaksi, memperkatakan betapa Allah kita, Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Nah, untuk itu Dia melakukan hal-hal yang dahsyat bagi kita supaya kita bisa bersaksi. Nah, supaya kita bisa mengerjakan panggilan kita ini, karena panggilan kita ini dari Tuhan, Dia perlengkapi kita. Apa itu perlengkapannya? Nah, itu yang di awal kita baca, 4 hal yang untuk panggilan itu Dia perlengkapi kita. Apa-apa saja supaya kita bisa menyaksikan betapa Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Nah, yang pertama dikatakan, kita bangsa yang terpilih. Kita ini dipilihnya. Ya. Kita dipilihnya bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi kita dipilihnya. Allah lah yang memilih kita, membuat kita hebat. Dan untuk itu kita bisa jadi menyatakan, menyaksikan, memperkatakan, bersaksi bahwa kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama Tuhan. Jadi bukan soal siapa kita sehingga kita dipilihnya, bukan, tetapi siapa Allah kita yang memilih kita. Itu yang membuat kita akan terus tidak berhenti-henti untuk memperkatakan betapa luar biasanya Allah kita itu. Kita mah biasa-biasa saja, tetapi Allah kita luar biasa. Ya. Jadi mari kita menyadari, percaya bahwa kita orang pilihan Tuhan, bukan untuk kita menjadi, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita dipilihnya, kita menjadi luar biasa.
tinggallah di dalam pemilihan Allah itu. Ya, biarkan kita dipolesnya menjadi sebagai pilihannya, menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terpilih itu. Yang kedua adalah kita diberi status imamat yang rajani. Ya, kita sebagai imam dan raja sekaligus. Ya, status kita adalah imam dan raja. Imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia, dan ini adalah status yang luar biasa. Melalui hidup kita, kita menyatakan kasih Tuhan, menyatakan perbuatan-perbuatan itu. Kitalah yang dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menunjukkan siapa Allah itu, menunjukkan bagaimana kasih-Nya, bagaimana kuasanya. Oleh karenanya, jadilah imam-imam. Ya. Bukan hanya imam, tetapi juga sekaligus menjadi raja. Raja adalah orang-orang yang memiliki kuasa yang besar, yang memiliki pengaruh yang besar. Ya, ia dapat memutuskan banyak perkara. Oleh hikmat Tuhan, ya, dia bisa memberikan jalan keluar. Oleh hikmat Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan bisa diselesaikan. Ingat Salomo, ya, ketika dia menjadi raja, permohonannya kepada Tuhan adalah supaya diberikan hikmat untuk memutuskan banyak perkara, karena banyak sekali masalah bagi umat Tuhan itu. Demikian juga kita tentu bukan jadi raja dalam arti fisiknya, tetapi pengaruhnya. Tuhan mengangkat kita supaya kita bisa memiliki pengaruh sedemikian. Karena apa? Tadi, supaya kita bisa didengar, supaya kita bisa menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Mari Bapak Ibu, tinggallah di dalam status imam dan raja itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah untuk kita bisa tinggal di dalam panggilan kita, untuk kita bisa menceritakan kasih Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang besar itu. Allah menguduskan kita. Tadinya kita kotor, tidak layak, tetapi Allah membuatnya indah, memoles kita sedemikian rupa sehingga kita layak. Ya, kita tidak bisa menyampaikan kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Dia kuduskan kita supaya kita layak. Kita tidak layak menceritakan kasih Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, tetapi Allah menguduskan kita, melayakkan kita. Jangan mau lagi diikat atau dipengaruhi oleh masa lalu kita yang kurang baik, tetapi mari kita tinggal di dalam kekudusan Allah, menerima pengampunan Allah, dan kita bisa menyatakan, kita bisa layak menyatakan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dia buat kita menjadi milik kepunyaannya. Lagi-lagi, mengapa kita menjadi milik Allah? Supaya nyata bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, supaya kita ada dalam penjagaan Tuhan. Dia pelihara hidup kita, Dia merawat hidup kita, Dia memenuhi semua yang kita perlukan. Supaya apa lagi-lagi? Supaya kita punya amunisi untuk menyatakan perkara perbuatan Allah yang besar bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu bersemangat di dalam Tuhan, sebab kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita perbuatan-perbuatan Allah kita yang besar. Mari jangan ragu-ragu bersaksi,
Dan untuk itu Allah sudah memilih kita. Allah membuat kita menjadi imam dan raja. Allah menguduskan hidup kita. Allah membuat kita menjadi milik kepunyaannya. Mari Bapak Ibu lalui hari-hari kita, mari lalui setiap hari ya dalam hidup kita ini untuk kita menceritakan perbuatan Allah yang besar itu. Ya. Kita berdoa ini juga sedang menjalankan status kita sebagai imam ini untuk memberitahu, untuk menyatakan kepada Tuhan kita ya supaya banyak orang, supaya dimulai mungkin dengan keluarga kita, gereja, jemaat Tuhan, kota kita, orang-orang yang kita kasihi, ya kita berdoa karena kita diangkat oleh Tuhan menjadi imamnya, menjadi perantara bagi umat manusia ini. Mari Bapak Ibu, pakai setiap kesempatan juga, setiap hari kita setia berdoa, supaya kita menyampaikan ya semua permohonan kita ini kepada Tuhan mengenai orang-orang di sekitar kita, mengenai kota kita, mengenai bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.